Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan menurunkan usia Capres-Cawapres dari angka 40 tahun, namun mengabulkan permohonan persyaratan Capres-Cawapres pernah menjadi kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan umum. Artinya pemirsa, peluang putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres mendatang terbuka lebar. Benarkah hanya Prabowo yang berpeluang mengambil Gibran untuk jadi wakilnya? Atau kubu Ganjar juga sudah ancang-ancang untuk menjodohkan Gibran dengan Ganjar? Kami akan diskusikan dengan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, kemudian ada Ketua DPP P3, Ahmad Baidowi, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Pak Viva, Mas Awi, dan Mas Burhan. Selamat malam, Mas Vero. Malam. Selamat malam. Baik, saya ingin tanyakan ke Pak Viva terlebih dahulu, karena tadi ketika MK setelah mengabulkan persyaratan Capres-Cawapres pernah menjadi kepala daerah, yang tim lapangan kami lihat di Kertanegara ada pergerakan, sontak ada pergerakan begitu, ada elit Partai Koalisi Indonesia Maju yang kemudian berkumpul di rumah Pak Prabowo. Ini kenapa Pak Viva? Apakah membahas potensi Gibran jadi cawapres Pak Prabowo? Yang pertama, Partai Amanat Nasional menghormati dan mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat final dan mengikat. Final artinya merupakan keputusan akhir dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa merevisi, yang mengikat berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pertama, ya. Yang kedua, untuk penentuan siapa yang menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo itu belum diputuskan. Kemarin Pak Prabowo telah menyatakan ada 4 nama berdasarkan kepada pendekatan teritorial, 1 di luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk siapanya nanti akan diputuskan oleh Pak Prabowo bersama dengan seluruh anggota koalisi Indonesia Maju secara kekeluargaan berdasarkan kepada prinsip-prinsip musyawarah mufakat kolektif kolegial. Jadi sampai saat ini kita menunggu siapa nanti yang akan diputuskan secara resmi. Tapi bagi Partai Amanat Nasional, ini kita ingin menang. Makanya untuk ingin menang itu, calon wakil presiden harus memiliki nilai elektoral. Ya, nilai Pak elektoral Viva, ini diperlukan untuk memberikan kontribusi kepada calon presiden agar di Pilpres 2024 bisa menang di pemilu. Oke, jadi pertanyaan saya belum terjawab oleh Pak Viva. Tadi tiba-tiba berkumpul di rumah Pak Prabowo itu sesuatu yang dadakan atau sudah direncanakan sebelumnya, dan membahas apa itu kira-kira, Pak Viva? Ya, tiap hari selalu ramai di situ, tiap hari. selalu ramai untuk diskusi secara rutin, persiapan untuk pendeklarasi tim pemenangan nasional, kemudian yang kedua rapat tentang platform dan program kerja, yang ketiga diskusi tentang manajemen kampanye yang baik, yang efektif, dan itu akan terus kita lakukan secara rutin setiap hari agar apa, proses manajemen koalisi ini bisa betul-betul efektif, selektif, dan bisa membangun kekuatan yang besar untuk meraih suara. Baik, saya bergeser ke Mas Awi. Terbukanya peluang Mas Gibran untuk maju menjadi cawapres ini kira-kira akankah dimanfaatkan oleh kubu Pak Ganjar, Mas Awi? Ya, pertama kami mengatakan bahwa apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bersifat final dan mengikat sesuai dengan undang-undang, tentu kita hormati. Yang kedua, bahwa putusan itu tidak hanya untuk Mas Gibran, tetapi juga berlaku untuk para kepala daerah lainnya. Yang ketiga, sampai hari ini kami belum bersikap apapun terkait dengan penentuan calon wakil presidennya Pak Ganjar, karena itu akan dilakukan, dibahas bersama oleh partai-partai koalisi. Kemudian yang selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto bahwa calon wakil presiden sudah mengerucut ke 1 nama, ya memang seperti itu, dan tinggal diumumkan. Namanya cawapres kan cukup 1, tidak bisa cawapres 2 gitu. Oke, mengerucut ke 1 nama itu kemudian dengan ada dinamika keputusan MK pada sore hari ini, kira-kira akan mengubah nama itu atau jangan-jangan nama itulah yang kemudian dimaksud dari putusan MK pada sore ini? Ya, tentu nanti kita akan umumkan pada saatnya, tepatnya sebelum mendaftar ke KPU, yang pendaftaran KPU sendiri ditutup pada tanggal 25 Oktober. Jadi masih ada langkah-langkah politik dan yang kita lakukan dalam konteks pemenangan Pak Ganjar Pranowo bersama pasangannya.
Karena kita di Pilpres ini ingin memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagaimana kemarin kita memenangkan Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi. Oke, tapi betul tidak informasi yang kami dapatkan bocorannya ini tidak tahu benar atau salah, makanya saya tanyakan ke Mas Awi, betul tidak hari Rabu akan dideklarasikan cawapres dari Pak Ganjar? Ya sebenarnya kalau tiap Rabu kita itu kan akan selalu menggelar rapat, tapi sampai hari ini belum ada kepastian apakah tanggal 18 itu jadi diumumkan atau tidak. Tetapi yang pasti setiap hari Rabu kita selalu menggelar rapat rutin, bahkan seringkali dihadiri oleh Ketua Umum Partai dan juga Capres kita Bapak Ganjar Pranowo. Ya bisa saja dan bisa juga tidak gitu. Jadi masih fleksibel ya, karena tanggal 18 itu masa pendaftaran ke KPU belum dibuka. Karena pendaftaran KPU di tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober. Baik, Mas Burhan, yang masif beredar belakangan ini dan semakin masif dan semakin membesar begitu narasinya adalah duet Prabowo Gibran. Tetapi kalau kita mengira-ngira, Mas Burhan menganalisa kalau duet Ganjar Gibran ini menarik juga kelihatannya. Saya akan minta analisis Mas Burhan ditahan dulu, di segmen berikutnya kita akan sambung dialog kita. Pemirsa tetap di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.